3 ayat yang pertama yang isinya sumpah. Allah biasanya bersumpah dengan menyebut makhluknya. Makhluk itu yang disebutkan Allah dalam sumpah biasanya makhluk yang memberikan ibarat, memberikan pelajaran bagi kita bagaimana karakternya makhluk itu, seberapa jauh manfaatnya kepada manusia, dan betapa besarnya kekuasaan Allah, sehingga kita diharapkan dengan sumpah itu kita mengakui kebesaran Allah, mengakui kekuasaan Allah, lalu kita tunduk patuh kepadanya sambil kita mengambil pelajaran pesan apa yang akan disampaikan oleh Allah sampai dengan Allah itu bersumpah. Di dalam komunikasi sehari-hari kalau menurut sastra Arab yang biasanya disebut ilmu balaghah, pengetahuan sederhana bahwa orang Islam itu kalau berbicara tidak perlu bersumpah, karena orang Islam yang benar, yang baik itu kalau bertutur kata mesti jujur, tidak bohong. Karena memang karakternya orang Islam itu jujur, benar, maka tidak perlu mengukuhkan statementnya dengan sumpah. Jadi kalau ada orang belum apa-apa sudah bilang sumpah, sumpah, di situ bisa kita tengarai orang itu suka bohong. Kenapa begitu? Karena orang itu biasa bohong. Karena biasa bohong, ketika dia menyampaikan kebenaran, dia khawatir jangan-jangan statement yang itu dianggap seperti biasanya yang bohong. Maka dia perlu mengukuhkan pernyataannya itu dengan sumpah. Dalam Islam biasanya bertingkat. Percakapan pertama itu tanpa sumpah. Kemudian dikuatkan dengan taukid, penekanan. Ini contohnya kalau kita baru membuka pidato atau ceramah atau percakapan, kita menyebutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah yang menguasai dan mengatur alam raya. Baru kalau ada tanda-tanda orang itu, orang lain tidak percaya, baru kita kasih innal hamda lillah. Jadi kalau nggak ada masalah, ya udah alhamdulillah. Apalagi kalau audiens kita, jamaah kita ini orang-orang yang muslim, nggak perlu kita pakai inna itu sesungguhnya. Jadi kalau pakai sesungguhnya itu sudah penekanan. Nah, itu penekanan itu jangan diobral. Kita hanya memakai penekanan kalau ada tanda-tanda tidak percaya bagi orang lain. Jadi kalau kita membuka percakapan, alhamdulillahirabbil alamin. Baru kemudian kita misalnya ada penjelasan macam-macam untuk meyakinkannya, innal hamda lillah. Kalau itu masih tidak dipercayai atau ada tanda-tanda kurang dipercayai, taukidnya bisa ditambah pakai inna dan kemudian di belakangnya pakai la yang artinya sungguh. Kalau orang tidak percaya baru pakai sumpah. Nah, ini Allah percakapan pertama membuka suratnya itu langsung pakai sumpah, karena Allah Maha tahu bahwa sebagian besar manusia itu tidak faham, tidak tahu atau tidak bisa menerapkan ya, informasi dari Allah itu insya Allah mudah, tapi kadang-kadang sulit. Kesulitannya itu bisa karena sulit difahami. Misalnya kalau Allah berbicara tentang langit itu sulit difahami karena kita tidak punya akses ke sana. Bagaimana bisa membuat research, penelitian ke tempat yang kita tidak pernah bisa mencapainya. Oleh karena itu
banyak orang yang sulit percaya kalau Allah menceritakan tentang langit. Misalnya Allah menciptakan 7 langit. 7 langit itu bagaimana? Gitu. Nah itu sulit. Makanya Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran, diulang lagi. Allah menciptakan 7 langit, 7 langit, 7 langit. Karena sulit dipelajari. Jadi, ada juga gampang difahami, tetapi sulit diterapkan. Kalau kita bilang kita mesti jujur, kita mesti sabar, kita seringkali memberi nasihat kepada orang lain. Kalau orang lain itu sedang menderita, itu sabar mas, sabar bu, gitu. Tapi ketika dirinya sendiri yang terkena, nggak sabar. Jadi itu easy to know, tapi difficult to implement. Gampang diketahui tapi sulit diterapkan. Makanya banyak orang yang alim ngomongnya, pidatonya, kita tidak boleh sombong, sombong itu bisa menyebabkan ke neraka. Tapi gaya tubuhnya, bahasa tubuhnya itu menunjukkan, alah kamu sombong. Allah itu kan sering menggunakan bahasa tubuh. Misalnya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Masih abstrak. Dikasih gambaran, wala tusair khaddaka linnas. Kamu jangan melengos, memalingkan pipi. Ini kan bahasa tubuh. Jangan memalingkan pipi begitu kepada orang lain. Nah, itu pakai bahasa tubuh. Karena apa? Posisi tubuh, gerakan tubuh itu bisa menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau misalnya kita mau bicara mengenai demokrasi, mungkin banyak orang paham, dan bahkan mungkin penguasa bilang, saya janji akan menerapkan demokrasi. Tapi nyatanya, lah apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan demokrasi dan bahkan merusak demokrasi. Nah, di surat ini Allah bersumpah menyebut langit dan bintang-bintang. Bintang-bintang itu kan kita lihat gejalanya itu kan muncul, hilang, muncul, hilang. Bukan hilang sih, karena buminya berputar sehingga kita bisa melihat di malam hari, siang hari kita tidak bisa melihat. Tapi ada perputaran. Perputaran itu dihitung oleh Allah secara tepat. Ya, saya sering menyebut kalau di Jakarta hari ini tanggal 3 Juni itu subuh jatuh pada jam 4:36 misalnya. Tahun depan tanggal yang sama, jam subuhnya sama. 10 tahun yang akan datang pada tanggal dan bulan yang sama, jam subuhnya sama. Itu berarti dalam 1 tahun posisi bumi terhadap matahari itu kembali lagi seperti semula. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini memang tidak di alam raya yang selalu berputar, tapi banyak orang tidak paham. Apa itu? Ketika orang berkuasa, dia nggak mau turun. Dia mesti mempertahankan kekuasaannya. Untuk mempertahankan kekuasaan, dia tega memenjarakan orang, tega menyiksa orang, tega membunuh dengan penyiksaan demi mempertahankan kekuasaannya. Padahal likailah yakuna dulatan bainal, atau Allah menyebutkan bahwa dunia atau kehidupan ini selalu berputar. Tidak selalu kita kaya. Suatu saat kita miskin. Maka ketika kita jadi orang kaya, jangan sombong. Suatu saat kamu akan miskin. Ketika berkuasa, jangan congkak dengan semena-mena. Suatu saat kamu akan kehilangan kekuasaan itu, dan kamu akan celaka kalau kamu suatu saat ketika kamu berkuasa, begitu kekuasaanmu hilang, hancur kamu. Dan itu bisa kita saksikan. Bahkan mungkin kita sedang menyaksikan proses itu. Jadi
sulit kita memahami itu, maka Allah bersumpahnya menyebut gejala alam yang menunjukkan itu. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Terus hidup ini tidak seperti itu terus. Wal yaumil mau'ud, suatu saat kita akan sampai di masa di mana kita akan dibangkitkan kembali setelah mati. Kemudian kita akan diminta hisabnya. Kita mau ngeles nggak bisa. Wasyahidi wa masyhud, karena ada saksi-saksi yang menunjukkan bahwa ini loh kelakuanmu dulu waktu di dunia, maka sekarang kamu mendapatkan balasan. Nah, ini harus kita pahami. Jadi di tataran kita mungkin kita tidak berkuasa, tapi kita sedang kaya. Ya, atau berkuasa kadang-kadang kekuasaan itu kecil, tetapi orang semena-mena. Ya, misalnya, mohon maaf, kekuasaan mengelola masjid. Kita lihat tidak semua pengelola masjid itu baik. Ada orang yang menguasai masjid, jadi pengurus, itu menyingkirkan orang-orang yang tidak sealiran. Dan orang yang tidak sealiran nggak boleh berjamaah di situ. Itu kan semena-mena. Misalnya lagi ada masjid, ada di suatu masjid di Jakarta ini yang saldonya itu miliaran. Beberapa tahun yang lalu saja saya tanya, kira-kira ada 3 miliar Pak saldonya? Wah, 10 ada kali. Tapi kegiatannya minim sekali. Bahkan kegiatan yang sudah ada itu dikurangi. Ketika ada orang yang menegur atau mengusulkan, Pak, kita ini kan punya saldo banyak, kenapa tidak kita kembalikan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendidik mereka? Jawabnya apa? Ketika membangun masjid ini kamu di mana? Jadi mentang-mentang dia itu punya andil yang besar dalam pembangunan itu, lalu terus kalau ada orang yang usul, kamu nggak ikut membangun dulu, aku dulu yang membangun, kamu harus ikut. Nah, itu kan semena-mena. Itu lingkup kecil. Lingkup besar, apalagi negara yang punya polisi, punya tentara, punya alat-alat untuk memenjarakan orang dan sebagainya, itu bisa semena-mena. Zaman dulu belum seteratur seperti sekarang. Sekarang teratur saja, orang bisa berbuat semena-mena. Tidak hanya di satu negara, ada negara yang ingin menguasai seluruh dunia. Terus suatu saat ketika menang perang, ngajak orang-orang, ayo kita bikin peraturan. Tapi peraturan itu sangat tidak seimbang. Negara-negara yang memenangkan perang mempunyai hak yang luar biasa, mempunyai hak veto. United Nations, di situ ada hak veto bagi negara-negara pendiri yang menang perang. Terus ketika perdagangan, mereka mengajak ayo negosiasi, tapi dalam negosiasi selalu nginjek kaki. Negara-negara kecil ditekan, buka pasarmu, kalau kamu nggak buka, kamu nggak boleh ekspor ke negara kami. Ditekan supaya tarif itu rendah. Orang sudah pada nurut begitu, tiba-tiba nggak ada apa-apa, diumumkan tidak berlaku semuanya, yang berlaku peraturan unilateral. Nah, itu semena-mena yang tingkatnya dunia. Kita lihat itu akan hancur kalau mata uangnya itu tidak dipakai. Maka dari dulu negara-negara yang mempromosikan perdagangan tanpa menggunakan dolar itu mesti dihancurkan, ya, seperti Libya, transaksi minyaknya tidak pakai dolar, Gaddafi dijatuhkan. Begitu pula Irak dan sebagainya. Nah, sekarang berkumpul, kebetulan yang kumpul itu besar-besar seperti Cina dan Rusia, nggak berani. Nah, terus yang kita alami semacam ini. Nah, dulu ada raja-raja yang semacam itu. Kalau ada orang yang mempunyai keyakinan atau ideologi berbeda dengan penguasa, maka dia atau mereka itu dipenjara atau dibunuh atau diusir.
Itu yang terjadi pada zaman dahulu. Ya. Itu terjadi juga misalnya di Makkah. Ketika orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik berkuasa di Makkah, begitu ada nabi yang mengajak tauhid, mengesahkan Allah, itu dimusuhi. Makin hari makin banyak pengikutnya. Nah, mereka khawatir kalau pengikutnya makin banyak, maka hegemoni mereka akan runtuh. Begitu pula Firaun itu takut itu runtuh. Nah, ini ada kelakuan raja. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah. Qutila itu arti letter luck-nya dibunuh. Ya. Tapi ini isinya harapan. Ya. Qutila ashabul ukhdud. Kalau harapan itu bagi manusia, maka kalau Allah itu bahwa Allah akan menjatuhkan kehancuran bagi mereka. Dan ini ceritanya sudah lampau. Jadi binasalah ya. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Al-ukhdud dari kata khuddah, artinya parit. Kita mengenal parit itu ketika zaman Rasulullah kita sebut khandaq. Kata lain untuk khandaq adalah khuddah. Jamaknya ukhdud. Celakalah orang-orang yang membuat parit an-naridatil waqud, yang di dalam parit itu diberi bahan bakar lalu dinyalakan api yang menyala-nyala. Waqud itu bisa berarti nyala api, bisa juga berarti bahan untuk menyalakan api. Saya teruskan sampai ke ayat ke-9 karena ini satu rangkaian. Idhum 'alaiha qu'ud. Pada saat itu mereka duduk-duduk seperti kalau kita dalam upacara itu kan ada panggung ya, platform yang di situ ditata kursi-kursi, kemudian ada atapnya. Kemudian duduk-duduk di situ untuk kalau di negara kita melihat parade. Ya, jadi ada parade, terus ada para penguasa itu di atas panggung sambil duduk-duduk. Nah, ini bukan parade. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Syuhud itu menyaksikan. Jadi mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini disebut orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini mengikuti Nabi terdahulu. Ada yang mengatakan Nabi saat itu zaman setelah Nabi Musa, setelah Nabi Isa. Penguasanya mengaku mengikuti agama Nabi Musa. Mohon maaf saya mengatakan mengaku, karena banyak orang mengaku mengikuti Nabi tapi ajarannya sangat bertentangan dengan ajaran Nabinya. Ya, kita lihat yang membantai orang secara genosida itu tentu tidak mengikuti agama Nabi Musa. Ya, karena Nabi Musa itu ada hukumnya yang dipertahankan sampai sekarang, ada hukum kisos. Kalau ada orang membunuh orang lain maka dia harus dibunuh. Nah, ini membantai orang seenaknya sendiri, berarti tidak memakai hukum Taurat. Ya, itu ketika Allah menyebutkan diberlakukan hukum qisas, Allah juga menyebut itu berlaku untuk kaumnya Nabi Musa. Begitu pula ada masyarakat yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa tapi ajarannya sama sekali bertentangan atau berbeda dengan ajaran Nabi Isa. Saat itu ada orang-orang yang betul-betul beriman, artinya mereka mengikuti ajaran Nabi Isa. Biasa Allah kalau ajaran seorang nabi itu makin hari makin luntur, bahkan terjadi deviasi, ya. Karena suatu masyarakat ketika mengikuti ideologi, agama atau tradisi itu nanti dari generasi ke generasi itu makin
belok, ya. Tidak lalu terus lurus gitu ya, tapi belok. Nah, ketika beloknya jauh, lalu Allah mengutus Nabi mengembalikan ke ajaran yang benar. Nah, itu selalu begitu. Setelah pada melenceng, kemudian Allah mengutus Nabi. Zaman kita tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, karena Allah menurunkan Al-Quran yang dijaga keotentikannya sampai hari akhir, dan Allah menggerakkan hati orang-orang tertentu untuk merasa terpanggil untuk melanjutkan misinya para nabi. Kalau saya menyinggung misi para nabi, nabi-nabi itu pada dakwah tanpa minta upah. Kalau orang mengaku berdakwah tapi minta upah, apalagi menyebut uang transportku mesti sekian minimal, itu tidak melanjutkan misi Nabi. Kalau melanjutkan misi Nabi, menyampaikan pelajaran Al-Quran, keimanan tanpa upah. Nah, itu semua Nabi semacam itu. Terus itu untuk menunjukkan bahwa dia membawa misi yang tidak untuk interest pribadi. Kenapa mereka itu memperlakukan orang mukmin semacam itu? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa. Naqama itu bisa berarti menyiksa, bisa juga berarti melaksanakan dendam. Nah, di sini umumnya diartikan sebagai menyiksa. Mereka tidaklah menyiksa orang-orang itu kecuali karena orang-orang yang disiksa itu beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi Asmaul Husna yang disebut oleh Allah, perkasa, terpuji. Perkasa menunjukkan betapa kuasanya, betapa hebatnya, betapa betapa dia memegang kekuasaan seluruhnya. Al-Hamid, terpuji, karena Allah yang maha kuasa, tapi ketika menciptakan makhluknya, Allah merawat dan membimbing makhluknya, sehingga kekuasaan dipakai untuk kesejahteraan makhluknya. Nah, kalau ibaratnya manusia, kalau ada orang diangkat sebagai penguasa, dia mestinya membawa atau melakukan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang hasilnya menyejahterakan rakyatnya, bukan memiskinkan rakyatnya. Nah, itu Allah Al-Aziz Al-Hamid. Alladzina hum mulkus samawati wal ard. Nah, tadi setelah sumpahnya menyebut langit dan bintang-bintang, Allah menyatakan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi. Seberapapun besar kekuasaan manusia, itu terbatas. Pasti ada batasnya. Paling tidak umurnya saja terbatas. Dan suatu saat dia akan sakit-sakit mati. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Mereka ketika berbuat semena-mena dikira tidak diawasi oleh Allah. Allah itu memonitor terus. Nanti Allah akan membalas perilaku mereka yang menyiksa orang lain yang beriman kepada Allah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwa pada waktu itu rajanya itu mengaku mengikuti ajaran Nabi Musa. Ketika ada Nabi Isa, maka syariatnya harus mengikuti syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa itu sama sebenarnya, yaitu menyembah hanya satu Allah, satu Tuhan saja, dan mengajak orang-orang berbakti kepada Allah. Itu misinya sama, tetapi teknisnya dalam peribadatan bisa ada yang diubah. Ya. Antara lain yang diubah pada zaman Nabi Isa adalah bahwa karena kaumnya Nabi Musa itu banyak melakukan pelanggaran, maka Allah mengharamkan daging sapi
atau daging dari hewan, yang enak-enak itu yang boleh dimakan hanya yang lengket dengan tulang. Jadi berarti banyak yang dibuang. Tapi Nabi Isa mengatakan wali uhilla lakum ba'dha ma hurrima alaikum. Aku salah satu tugasku adalah menghalalkan sebagian yang diharamkan. Jadi dianggap hukuman dari Allah terhadap kaumnya Nabi Musa yang bandel-bandel itu sudah selesai. Nah, berarti secara teknis itu ada perubahan. Nah, ini kalau ada pengikutnya Nabi yang baru yang ditugasi oleh Allah, kemudian itu mereka khawatir hegemoninya menjadi bergeser. Memang menjadi kelakuan mereka untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Jadi, alasannya misalnya perbedaan agama. Orang yang menguasai mayoritas pemeluk agama tertentu itu biasanya tidak mau bergeser, maka kalau ada pemeluk agama yang lain itu dipersulit atau dipersekusi. Itu memang lazimnya semacam itu, kebiasaan maksud saya, ya. Terus bagaimana memusuhinya? Bertahap atau bertingkat. Ada kalanya dicemooh, diolok-olok. Ya, kalau di negara kita ini ada orang yang mengolok-olok Islam, misalnya begitu. Tapi ada juga yang memperlakukan secara diskriminatif. Diskriminatif itu bisa secara umum menerapkan hukum yang tepat untuk orang-orang yang berlawanan politik, tapi tidak diberlakukan dengan baik untuk melindungi orang-orang yang mendukung penguasa. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi orang-orang atau kelakuan orang-orang yang berkuasa di dunia. Ya. Makanya disebutkan wala yazaluna yuqatilunakum. Tiada henti-hentinya mereka itu. Ini kasus zaman kita. Jadi saya mengajak yang dicontohkan oleh Allah tadi adalah kasus zaman dulu. Kita disuruh mempelajarinya, kemudian kita waspada dengan keadaan sekarang. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, berarti harus kita ambil. Jadi metode kita dalam belajar ayat surat-surat pendek ini untuk mengambil pelajaran apa yang bisa kita pakai, yang bisa kita pelajari, kemudian kita terapkan. Orang-orang non-muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah, selalu memusuhi orang-orang yang beriman. Wala yazaluna yuqatilunakum. Tiada henti-hentinya mereka itu memerangi kamu. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai mereka bisa mengubah kalian mengikuti agama mereka. Jadi memang kita tuh ditekan-tekan supaya mengikuti agama mereka. Tapi Allah tidak ridho, tidak mengizinkan Islam padam. Dan saya optimis insya Allah Islam di Indonesia makin hari makin subur, ya, karena kita punya perangkat-perangkat untuk mempertahankan itu. Terus Allah mengancam, wa may yartadid minkum an dini. Siapa yang karena diperangi, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman, itu kemudian dia berbalik agamanya, berbalik, yartadid. Itu kita yang kosakata yang kita pakai murtad, ya, murtad dari kata irtadda, yartaddu, wa may yartadid. Siapa yang murtad di antara kalian, fayamut wa huwa kafir, sampai dia mati tetap mengikuti agama atau meninggalkan Islam, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dia berbuat baik apapun hilang nilainya, hangus, enggak ada nilainya lagi. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di sana. Dan itu memang dianggap perlakuan semacam itu baik. Allah menyebutnya zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Memang orang-orang kafir itu merasa indah kalau kehidupan mereka itu
berkelimang dengan kekayaan dan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Jadi memang mereka tuh senang dengan keduniaan. Kok begitu? Iya, karena mereka kan tidak percaya kalau nanti dihidupkan kembali. Jadi mereka menganggap hidup itu hanya sekali ini. Maka hidup ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menikmati apa saja yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu mereka ya mumpung masih hidup, wah habis kerja itu dapat duit banyak, dapat bonus, terus foya-foya. Ya kita dapat duit, kita kan kerja keras. Kenapa kita tidak nikmati? Kalau orang Islam, orang mukmin enggak. Kita bekerja keras iya, tetapi yang menentukan kita mendapatkan rezeki banyak atau sedikit itu Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu artinya penugasan. Tidak boleh kita memperlakukan duit itu seenak kita. Harus dialokasikan sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah. Dan mereka karena ideologinya semacam itu, kehebatan di dunia, maka mereka wayaskharuna minalladzina amanu. Mereka suka mengolok-olok, menghina orang yang beriman. Ya, saya dulu pernah ketemu seorang dari Singapura, masih muda. Dia ingin masuk Islam, kemudian ingin berbincang-bincang dengan saya kasih waktu setiap hari Sabtu. Ngobrol. Setelah ngobrol, lalu dia bilang, aku yakin Islam itu benar. Tapi masih ada yang berat bagi saya. Apa itu? Kehidupan sosial. Orang Islam umumnya miskin. Orang miskin itu dihinakan. Jadi kalau orang dari non muslim mengikuti Islam itu diolok-olok, kamu kelompoknya itu miskin dan bodoh-bodoh lagi. Miskin dan bodoh-bodoh. Nah, itu yang membuat dia berat. Ya, karena lingkungan mereka itu menganggap yang baik itu yang bisa menguasai keduniaan. Jadi memang biasa karena mereka menganggap yang mereka itu yang sukses, maka menganggap orang-orang Islam tidak sukses lalu diolok-olok. Nah itu masih mengolok-olok masih mendingan. Tapi ada yang sampai kemudian kalau mereka berkuasa lalu bisa mempersekusi. Nah contoh lagi, raja yang berkuasa pada zaman Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi disebut Ashabul Kahfi. Al-Kahf itu goa. Mungkin ini dugaan saya. Goa itu bahasa Arabnya Al-Kahf, Al-Kahfu. Ya, kalau orang Arab kan huruf terakhir tidak dibaca Al-Kahf. Terus orang Inggris niru-niru cave, kahf, cave. Ya seperti orang Mesir ditanya, ini apa ini binatang ini? Oh itu gamal. Orang Mesir itu kalau baca jim itu dibaca g, dibaca g. Seperti Jamal Abdul Nasir. Orang bilangnya gamal. Jadi jim dibaca g. Maka bahasa Arabnya unta itu Jamal. Itu ini apa ini? Gamal. Lalu mereka meniru camel. Camel. Jadi mereka orang-orang Ashabul Kahfi itu disebut ashab. Ashab itu penghuni. Ashab jamak dari sahib, sahibul bait, penghuni rumah. Tidak harus berarti yang punya. Ya, sewa rumah atau dipinjami rumah terus dia tinggal di situ, kita menyebutnya sahibul bait. Nah, orang tinggal di goa tidak memiliki disebut sahibul kahf atau jamaknya Ashabul Kahf. Mudah-mudahan kita kelak masuk surga disebut Ashabul Jannah, ya, penghuni surga. Nah ini mereka kenapa sampai tinggal di goa? Mereka sembunyi sebenarnya karena mereka diancam oleh penguasa. Kalau mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Allah yang Maha Esa, mereka itu akan dibunuh tapi dengan cara yang sadis, yaitu dengan cara dilempari sampai mati. Ketika mereka itu bangun tidur, lalu mereka merasa lapar. Ini pakai duit ini, salah satu dari kita itu pergi mencari makanan.
Tapi jangan sampai ketahuan ya, jangan sampai ketahuan bahwa kita ada di sini. Mereka nggak tahu kalau itu waktunya sudah ratusan tahun. Nah, terus mereka mengatakan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Kalau mereka sampai mengenali kalian, maksudnya mengenali kita ini, maka mereka akan yarjumukan, akan merajam kalian. Rajam itu dilempari sampai mati. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan memaksa kita kembali mengikuti agama mereka. Walan tuflihu idan abada. Kalau kita mengikuti itu, kita dirajam atau kembali ke agama mereka, celakalah kita. Ya, walan tuflihu idan abada. Begitu pula Nabi Soleh. Nabi Soleh itu diancam. Ada 9 tokoh. Ya, ini yang ada orang mengasosiasikan. Oh, zaman dulu ada 9 tokoh yang jahat, yang mengancam akan membunuh Nabi Soleh. Lalu terus diasosiasikan zaman sekarang, oh ada 9. Itu dikaitkan dengan ini. Sebenarnya tidak. Wa kana fil madinati 9 rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ada 9 orang yang merasa berkuasa karena kekayaan mereka melakukan pengerusakan. Pengerusakan itu tidak harus merusak lingkungan. Merusak tatanan hidup itu merusak. Zaman ini merusaknya gimana? Korupsi. Korupsi itu merusak tatanan hidup. Karena orang yang bekerja itu belum tentu mendapatkan hasil yang baik, tapi ada orang yang berkuasa lalu terus bisa mengambil duitnya rakyat. Nah, itu merusak tatanan hidup karena ekonomi menjadi tidak seimbang di dalam masyarakat. Itu merusak secara ekonomi. Nah, orang-orang yang biasanya kalau di Al-Quran, orang-orang yang suka melakukan kehancuran itu disebut muftarun, ya. Itu si orang-orang yang kaya, ada 2 pihak, penguasa, pemegang kekuasaan, dan kroni-kroninya. Ini kalau pemegang kekuasaan dan kroni ini bersekongkol untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan rakyat, maka hancurlah negara itu. Nah, wala yuslihun, mereka tidak melakukan kebaikan. Kalau mereka berunding malam-malam bikin kesepakatan. Taqasamu billah lanubayyitannahu wa annahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Ayo kita bikin kesepakatan, kita bunuh dia, Nabi Soleh. Kita bunuh dia, terus kita bikin alibi. Kita bikin alibi, kita bersumpah bahwa kami nggak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka membuat langkah-langkah yang kalau toh ada penyelidikan nggak sampai ke sana. Coba aja kita lihat, korupsi itu kan selalu yang ketangkep itu orang-orang yang di bawah. Tapi yang menyuruh, yang mengatur itu biasanya untouchable. Nah, yang di bawah itu masuk penjara, keluarganya gimana? Saya pernah mendengar omongan keluarganya, nggak apa-apa, kita lebih makmur kok, bapakku di penjara tapi kita lebih makmur. Karena udah, kamu jangan nyinggung orang lain, kamu jangan khawatir keluargamu, kita jamin. Nah, itu mendapatkan jaminan dari hasil korupsi tadi. Nah itu kita bunuh dia dan kita bersumpah mengatakan bahwa kami tidak tahu menahu, ma syahidna mahlika ahli, kami tidak menyaksikan atau tidak melihat kematian dia. Wa inna lasadiqun, bersumpah kami ini benar, jujur, ya. Jadi ada juga sampai ke pengadilan pun bisa keputusannya itu yang tidak salah masuk penjara. Nah, kita nggak tahu apakah kasus siapa Wongso itu, nah, itu kan ada yang ungkit-ungkit, oh bukan dia pelakunya. Nah, zaman dulu ada Pak D, ya, Pak D yang dikorbankan
Masih ingat Pak D, Pak? Dice. Ya. Terus, nah Rasulullah sendiri juga diancam akan dibunuh. Waktu itu orang-orang Mekah sudah hampir putus asa. Ya putus asa, ini gimana kita apakan ini Muhammad? Lalu mereka membahas 3 alternatif. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka berunding, orang-orang kafir itu, apakah memenjarakan kamu atau membunuh kamu atau mengusir kamu dari Mekah. Ini kita sudah mendengar ceritanya bahwa mereka pada rapat di Darun Nadwah, kemudian ada orang tua, itu iblis menampakkan diri seperti orang tua, dia memberi nasihat, jangan kamu penjarakan, karena kalau kamu penjarakan nanti dia akan didatangi oleh simpatisannya, demo, kamu kewalahan. Ya. Di demo itu kumpul-kumpul itu orang yang asalnya tidak berani menjadi berani. Ya. Ada negara yang melarang orang berkumpul-kumpul, karena kalau kumpul-kumpul itu nanti bisa membuat kesepakatan untuk menggulingkan penguasa. Nah, kalau yang berkuasa itu raja, maka jangan sampai ada orang menuntut demokrasi. Nah, itu agama pun dipakai alasan tuh, jangan kumpul-kumpul. Soalnya kegiatan agama yang menyebabkan orang kumpul dilarang. Kegiatan agama menyebabkan kumpul dilarang. Nah, itu sampai agama Islam pun bisa diperalat oleh penguasa. Jadi jangan kamu penjarakan, nanti pengikutnya pada datang berontak atau demo. Au yaqtuluk, atau mereka itu merencanakan akan membunuh kamu, au yukhrijuk, atau mengusir. Nah, si iblis ini bilang jangan kamu usir. Kalau dia kamu usir, nanti di luar Mekah dia mengumpulkan kekuatan. Setelah dia mendapatkan dukungan orang banyak, dia menyerbu kamu, kalah kamu. Nah, itu juga ada contoh zaman modern ini. Khomeini, ya, Khomeini terusir dari negaranya di Iran, dia di Perancis, terus pengikutnya pada kumpul, lalu bikin rencana, lalu terjadilah people power. Shah Iran jatuh. Ya. Shah Iran itu raja yang zalim, yang otoriter. Tapi Amerika muji-muji, wah hebat, demokratis dan sebagainya. Ya, Amerika itu mengatakan demokratis kan untuk penguasa yang mau mengekor, yang mau membebek pada mereka. Nah, terus akhirnya keputusannya diambil, bunuh aja. Tapi Allah membuat skenario yang berbeda, lalu Rasulullah selamat. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berusaha melakukan makar, Allah membalas mereka. Nah, ini enak di pemahamannya. Mereka membuat skenario akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah membuat skenario yang menyelamatkan Nabi Muhammad. Ya, oke, mereka memblokade rumah Nabi Muhammad, tetapi Allah menyelamatkan. Berjalan biasa keluar dari rumah, tapi mereka tidak bisa melihat. Wallahu khairul makirin. Allah itu yang paling baik dalam membuat skenario. Ya, ini kita ambil pelajaran bahwa kita ini tinggal di dunia yang selalu berputar, ya, cycling, ya, selalu ada cycle. Ada kalanya di atas, adanya kalanya di bawah. Dulu kita lahir lemah, tidak tahu apa-apa, kemudian pintar. Nah, ketika pintar jangan sok, karena suatu saat nanti kepintaran kita akan berkurang atau bahkan bisa hilang. Pokoknya kita harus menyadari bahwa kita ini tidak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah yang memiliki kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.